Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah pengawasan ahad pagi, insyaallah dengan dihormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah monggo ingkang sedaya kawula dherekaken sesarengan nyedhelaken narasumber kita dumateng Allah. Bilih kanthi nikmat-nikmatipun sehingga wonten kesempatan injang menika kita sami saged makembal malih sesarengan kalenggahan silaturahmi kaliyan thalabul ilmi wonten ing Masjid Jami Al-Qawan menika kanthi keadaan sehat wal afiat boten ngundang setunggal menapa. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pun rampung lagi boten iki. Masih halal bihalal gitu. Alhamdulillah kok dimulai kembali untuk kajian ahad paginya. Ada sing ngapunten sudah mulai kembali ke mode pabrik kita. Sing golek ilmu ya kembali ke thalabul ilminya, sing nyambut gawe gitu. Kembali ke pekerjaannya, kembali ke posisinya masing-masing. Makanya apa Bapak Ibu? Dan begini ngapunten. Bodoh niku seneng karena bergembira. Nek sing sepo-sepo ya, sing bapak-bapak itu ya rada gitu, rada lemes. Lemesnya apa? Tetean. Dari oke, jadi yang bisa nambah. Agak sing lemes jadi. Lemes kurang bergairah dan diberi sakit jadi dana rendah. Orang darah rendah dan dana rendah. Nah, sing cilik-cilik malah bahagia. Ini saya cilik saya diam sih gitu. Bodoh. Nah, di sini saya ayam. Saya kira saya diam sih. Ngapunten Bapak Ibu, kula mriki bareng matur regane Ustaz Didi boten saged. Terus niki ngapunten Pak Takim niki tak HP-ne anyar apa piye kuwi. Pengen live streaming, uji coba, misalnya elek mungkin dihapus ora apa-apa kocone. Nek liyane dihapus pekiku. Iki kok dicoba uji coba dulu. Nanti segala depannya nanti kita live streaming. Misalnya dengan mungkin betul saged tindak gabung nopo-nopo nanti bisa lihat live streamingnya. Yang ini uji coba, misalnya rada miring-miring mulai baik. Misalnya kok nopo rada miring rada elek mungkin dihapus betul nopo koncone. Jangan lupa like and subscribe. Tak iklan lagi Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat salam katujuan dumateng junjungan kita sami Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, latihan dan istiqomah uri sunah-sunnahipun dumugi yaumul qiyamah. Bapak Ibu, kita wonten ing bulan Syawal niki pun angsal setengah nggih. Menika kita gadah predikat ini menika alumni Ramadan. Ramadan pun 2 minggu sudah kita lewati. Bila Bapak Ibu ada sikap yang harus kita sikapi ketika selesai Ramadan, bahwa jangan terlalu percaya diri amal kita itu diterima di bulan Ramadan. Abon ngantos saya memanggil wonten ing manah kita bilih
ibadah bulan Ramadan yang ingin itu ditomong kabeh. Wah, ya Allah. Ki aku bisa bulan yang kosong anak kempot itu. Ki aku ini pergi sholat tarawih ora tau bolong iki. Ki 11 rakaat terus. Ki aku ki sedekah ora 200.000. 250. Gitu. Ya aku tilawah Al-Qur'an iki ada kata ping pindho iki. Ki gajaranku ki sepiro? Ki ngata upah zakat iki mesti. Mengko ning akhirat iki aku berarti bledek gajarane kata numplak-numplak. Ki iki iso tak anggo 11 bulan dadi aku ora boleh bali hajine ora apa-apa iki. Mergone wis oke banget. Jangan sampai ada perasaan di dalam hati kita, ada anggapan di dalam hati kita bahwa amal-amal kita di bulan Ramadan tadi diterima semuanya oleh Allah. Apa ngantos, Pak? Kenapa? Karena tidak semua amal itu diterima. Dalil aklinya Bapak Ibu, dalil secara akal, kamu pilih tiang sing nandur, menanam, misalnya nandur pari, dia menanam selama 3 bulan, diopeni, dirabuk, disemprot, dan dia dipaton dan lain sebagainya. Kadang-kadang Bapak Ibu, tanaman yang sudah dirawat niki wau kadang-kadang panen, kadang-kadang boten panen, terus betul. Enten sing wis dianu karep telung apa karep panen malah kena. Ene kena tikus, kena napa? Aku di sawah di dalam. Nandur gedang Bapak Ibu, nandur gedang ditani saka tuntut doa. Alhamdulillah tuntut iki. Rondo gede sithik wis mulai arep suluk dihubungi ndak bengi Pak. Sore ditiliki, bengi ditiliki gitu. Mingset sithik hilang. Dalil aklinya ada Pak. Kita sudah berusaha, kita sudah menjalankan semuanya, tetapi ketika waktunya panen ternyata tidak bisa kita panen. Sama ketika Ramadan juga seperti itu. Tapi ya Pak, sebenarnya dong. Tapi siapa? Dalil aklinya Pak, dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi, rubba sa'imin, engkam min sa'imin, rubba sa'imin min siyamihi ilal su'i wal atas. Betapa banyak dari orang-orang yang siam, betapa banyak, berarti menunjukkan banyak Pak, bukan sithik. Rubba sa'imin, betapa banyak, berarti okah, bukan sithik. Min siyamihi ilal su'i wal atas, hanya mendapatkan juk itu lapar, atas itu haus. Dari sini kita paham bahwa amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu belum tentu diterima. Itu yang harus ada di dalam hati kita. Riyen enten seorang ulama Hasan Al-Basri. Beliau itu tabi'in, murid sahabat. Beliau itu ketika hari Kamis sore itu nangis. Sore itu mesti nangis. Nah sore, Kamis sore nangis, Kamis sore nangis. Buatan mergone nagih utang buatan ulama. Ketika itu para muridnya itu bertanya kepada beliau, wahai Syekh, kenapa engkau setiap Senin Kamis sore itu tidak menangis itu? Maka beliau mengatakan, sesungguhnya amal manusia itu dilaporkan, dipertanggungjawabkan kepada Allah itu setiap pekannya di hari Senin dan Kamis. Kalau setiap harinya ada Pak, dari waktu subuh dan waktu asar.
ketika waktu subuh, waktu asar itu amal harian kita dilaporkan ke atas. Kalau setiap pekan, yaitu setiap hari Senin dan hari Kamis, maka Nabi itu puasanya Senin Kamis. Maka beliau mengatakan, sungguh saya itu menangis karena saya selalu membayangkan amal-amal saya di akhirat nanti ketika orang-orang itu berbangga dengan amal-amalnya, kok amal saya yang saya lakukan selama hidup itu tidak ada yang diterima oleh Allah. Itu ulama pada kayak Dewi itu kita suka banget itu. Dewi kan tahu tentang ulama enggak takut ketika amalnya nanti diterima atau tidak. Itu ulama. Ada ulama yang lain namanya apa? Seorang ulama yang menjual kain. Jadi ulama dulu itu juga apa namanya, juga bekerja. Atau ini itu menjual kain di pasar. Ketika ada seorang yang datang untuk mau membelinya, dipilih kain ini. Ketika tidak membayar, akhirnya si yang mau membeli itu tahu ada cacat kecil di kainnya, akhirnya tidak jadi membeli. Tidak jadi beli karena ada cacatnya. Atau tadi nangisnya singkat geru-geru, buat nangis biasa, nangisnya rotok tenang. Maka yang membeli tadi, pekewo, bahaya. Atau sungguh kalau kamu menangis gara-gara saya tidak jadi membeli kainmu, sungguh saya akan membeli kainmu. Si rapopo sih, rapopo di mana kau nangis? Tetapi apa itu mengatakan, bagaimana Bapak Ibu? Sungguh saya itu menangis bukan karena kamu itu tidak jadi membeli kain saya, tidak ada masalah membeli orang apa. Tetapi saya nangis karena saya mengingat bahwa kain yang tidak kau beli dan kamu tidak jadi membelinya itu adalah kain yang saya bawa dari jauh. Saya beli dari jauh. Di sana di tempat saya beli itu saya sudah dipilih sing apik-apik sing anu dibawa. Sampai di rumah saya tempatkan di tempat yang bagus, yang aman, nanti pusing dan sebagainya. Kemudian sebelum saya bawa ke pasar, saya pilih dulu. Jadi pilih pindu. Kokono, ini kalau di pasar pilih. Saya tidak menemukan cacat di dalam kain saya. Saya tidak menemukan cacat dalam kain. Ternyata di matamu ada cacat di kain saya, dan itu luput dari penglihatan saya. Saya ingat, ketika nanti amal saya di akhirat, amal saya banyak. Saya kira amal saya itu diterima. Ternyata Allah lebih teliti dari kamu, gitu loh. Allah itu maha teliti. Kalau ini saja luput dari penglihatan saya, kok kamu tahu? Apalagi Allah. Apalagi Allah. Maka saya menangis. Saya takut amal-amal saya itu tidak ada yang kita. Karena saya penuh dengan Tuhan. Itu apa? Inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa. Jadi Allah itu tidak membutuhkan yang banyak sebenarnya, tetapi membutuhkan yang baik saja. Di kisah lain Bapak Ibu, Umar bin Khattab, seorang sahabat yang senang sekali dengan sholat. Karena amal yang ciri khas beliau itu kan sholat. Karena beliau itu sampai meninggal dalam keadaan sholat. Umar bin Khattab itu pernah kena panah itu mau dicabut. Itu dia bilang, cabutlah kena panah saya itu ketika saya sedang sholat. Dan itu kalau pas sholat dia itu sudah mana sholat. Jadi waktu itu Bapak Ibu, ketika beliau itu pernah ditahu oleh Rasulullah, ya Umar, sesungguhnya di dalam sholat-sholat kalian itu ada yang mendapat 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah, kemudian Nabi berhenti. Maka Umar itu mengatakan, ya Allah, jikalau satu sujudku di dalam hidupku, bukan dalam sholat,
Jikalau satu sujudku di dalam hidupku engkau terima ya Allah, satu sujud saja, maka napa? Jadikan itu alasan hujat bagi saya untuk saya masuk ke dalam jannah. Ini luar biasa Pak. Ini luar biasa. Ini para ulama takutnya mereka itu terhadap amal-amal mereka diterima atau tidak. Nah, untuk keluar atau banter sih deh ya. Margane kula disotek kok. Oh, barang itu nah. Lurus Pak SD. Gantian jamaah. Nama kok bikin dihapus soal ini. Gantian jamaah. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana usaha kita agar amal kita diterima. Ini yang kedua. Pripun carane agar amal-amal kita itu bisa diterima, yaitu dengan banyak berdoa. Banyak berdoa. Mohon maaf Bapak Ibu, Rasulullah SAW orang yang paling baik di antara kita, orang yang imannya paling sempurna. Tetapi beliau Bapak Ibu, ketika di pagi hari ada satu zikir, satu doa yang tidak pernah beliau lupakan setiap hari. Zikirnya apa Bapak Ibu? Sing ngertos dengan untuk hadiah Bapak Hakim. Zikir apa? Setiap pagi tidak pernah hilang. Kenapa? Jangan menapal biasanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Itu tidak pernah ditinggalkan Nabi setiap pagi. Jangan bagi subuh, itu doanya itu jangan sampai habis subuh pasti berdoa seperti itu. Nabi sudah pernah. Allahumma inni as'aluka ya Allah kula nyuwun ilman nafi'an, ilmu ikan, waris thayyiban, harta apa rezeki yang baik, wa amalan mutakabbalan, apa? Amal-amal yang diterima. Padahal Nabi itu orang yang paling baik. Nabi itu imannya paling baik, ibadahnya paling benar. Ibadahnya paling benar. Tetapi Bapak Ibu ketika pagi hari beliau meminta agar amal-amalnya diterima. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau itu membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah. Khalilullah itu artinya kekasihnya Allah. Orang yang dikasih Allah. Termasuk Nabi yang ulul azmi. Nabi pilihan, hanya ada 5 di antara banyak Nabi. Ketika beliau membangun Ka'bah, yang dibangun bukan rumah, bukan nopo-nopo, bukan garasi dan lain sebagainya, tetapi Ka'bah untuk ibadah seluruh umat manusia. Sing bangun Khalilullah, sing dibangun Ka'bah. Tapi ketika beliau selesai membangun Ka'bah, apa doa beliau? Doanya apa, Pak? Bismillah. Ada? Betul kan? Betul kan? Pulau Kandani. Kita lakukan cara tangan ini. Doanya apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwab. Jadi pun apa jenengan? Ya baru ngerti dongane apa. Mau dongane bae umat dengan tapi doanya Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Rabbana ya Rabb kami, taqabbal minna, terimalah dari kami. Terima ya Allah. Terima ya Allah. Secara akal Pak kamu dan mungkin Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu diterima. Secara akal tidak mungkin. Tetapi beliau itu masih berdoa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Makanya bisa kita lakukan setiap hari. Setiap hari. Untuk apa? Diterimanya amal-amal kita di bulan. Bahkan para sahabat Bapak Ibu yang imannya kuat, para sahabat itu imannya kuat. Nabi mengatakan sedekahnya sahabat satu genggam gandum itu tidak bisa menyamai sedekahnya kalian sekarung emas gitu. Nah, sahabat imannya kuat.
Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif beliau mengatakan Bapak Ibu, kana sahabatu yad'una Allah fi sittati ashhurin ayataqabbala minhum amal. Adalah para sahabat Nabi yang Allah berdoa kepada Allah fi sittati ashhurin di dalam 6 bulan ayataqabbala minhum amalahum untuk saling mendoakan agar diterimanya amal-amal ibadah mereka. Dungane jenengan ngapunten. Nek ketemu pas bodho niku taqabbalallahu minna. Artine napa? Mohon maaf lahir. Kita ngomong ngono kok. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir. Taqabbalallahu minna wa minkum jadi mohon maaf batin aja. Wadah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan amal ibadah kali. Pak, ini boten saking nabi ngapunten. Jangan salah persepsi. Bodoh kita apa balon nominal itu sekolah nabi. Ampun, jenengan boten kata niku boten saking nabi tidak ada hadis aku balon. Tetapi itu pada ucapan para sahabat. Para sahabat ketika bertemu setelah Ramadan mereka saling mendoakan. Mereka tidak cukup dengan doa sendiri, tetapi mereka sampai meminta doa dari saudaranya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Muga-muga terima. Berapa hari Pak ngapunten fi sittati ashhurin? Selama 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan ini. Nek bar Ramadan ini Syawal. Syawal napa, Bu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Salah lagi. Muharram, Safar, Rabiul. Nek cara Indonesia nih April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Tekan September. Kan September juga ada pada tanggal ini takut belum mina wa minggu, takut belum bisa bodoh. Bodoh apa? Bodoh kucing apa? Malah benar gini dia gitu. Bodohnya tekan itu dina bodoh kepat rampung ini demi kita. Jadi dengan September itu takut belum. Iya tapi lagi. Dengan masang ini. Kita Lataiful Ma'arif para sahabat sampai 6 bulan masih mendoakan agar diterima amal ibadah. Luar biasa. Maka Bapak Ibu, doa yang kita panjatkan kepada Allah itu adalah penyempurna dari amal ibadah kita. Doa itu mengetuk pintu langit. Mungkin Bapak Ibu, ketika kita beribadah di bulan Ramadan, itu ibadah kita tidak sempurna. Ngapunten, poso isih ngrenengi wong nggih Bu. Isih mboten. Mriko. Mriko. Enggak ya. Mungkin tarweh, Pak. Tarweh, ya bener tarweh. Ini dalam sholat pikirannya tekannya tinggi-tinggi itu, Pak. Ibadah kita itu mungkin banyak kurangnya. Puasa kita mungkin masih marah kepada anak-anaknya, masih marah kepada suaminya, kepada istrinya dan lain sebagainya. Isi nesu, isi berenengi, puasane. Kita sedekah isi dihitung-hitung dan lain sebagainya. Ibadah kita tidak sempurna Bapak Ibu, tetapi disempurnakan dengan doa-doa kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, sempurnake menerima ya Allah. Doa itu seperti mengetuk pintu langit. Semakin lama diketuk, semakin besar kemungkinannya di. Misalnya jenengan ngene, Pak RT. Pak RT terus tinggal mulai dibukanya betul jadi ya tempat RT ini harus melaku jenengan tinggal mulai ini kamu tenek jenengan Pak RT setelah jam 6 nganti jam 12 jenengan ketok Pak RT
RT. Setengah kilo dikerokin. Jadi Pak RT turu jadi digugah. Kalau Pak bisa ya. Jenengan Pak RT medal, ini rakyat tangga pedong ngomong apa gitu Pak. Tapi Allah tidak, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah semakin diketuk langitnya, Allah semakin diminta, Allah semakin senang. Mungkin dari ibadah kita kok kurang-kurang nih wow, gitu. Posone jare, posone kira menjanji tenan kok. Poso bergendengi wong, poso bernesu-nesu ya. Tetapi ketika kita minta ya Allah, mbok jenengan tampi ya Allah. Kalau ini kekurangannya mengatur ini kok banyak raiso nah hari yang tadi angel bisa jadi kenapa bisa jadi amal kita itu diterima karena doa-doa yang pertama dengan doa. Nih Bapak Ibu caranya maka dibiasakan taqabbalallahu minna wa minkum tidak apa-apa hari ini dengan taqabbalallahu minna wa minkum ketemuan taqabbalallahu dengan tekan ya September udah ini pengajian ahad pagi sing ulang tahun tadi bersih foto aja. Yang kedua Bapak Ibu tanda diterimanya amal kita. Jadi amal kita itu diterima atau tidak ada tandanya. Yaitu Bapak Ibu ada bekas-bekas di dalam kehidupan kita. Misalnya di dalam akhlak kita, akhlak kita setelah Ramadan itu harus ada bekas. Misalnya gini Pak, selama sebulan kita ditarbiyah oleh Allah. Ketika Ramadan itu kita misalnya wudhu Pak, berumur sekali, kemukisan. Ini pun meludahnya berkali-kali, terus betul. Yuk mau tetap jatuh betul. Peti Pak, aku takut ada sisa air yang masuk ke dalam kerongkongan. Terus betul. Wudhu bisa, kemudian bisa itu lebih bolak-balik. Nek kemudian ping telu metu ping pindho niku dicurigai. Kita takut Bapak Ibu, air setetes itu tidak merugikan siapapun, air setetes itu tidak mempengaruhi apapun. Tetapi ketika puasa Bapak Ibu, ketika kita berkumur, kita takut ada satu tetes air di, apalagi barang haram Bapak Ibu. Tidak mungkin, tidak mungkin kita itu seenaknya mengambil hak orang lain, itu sudah menjadi kebiasaan kita. Karena dalam ilmu psikologi kamu kalau salah, itu kalau kebiasaan dilakukan selama 40 hari itu sudah menjadi kebiasaan. Kalau 40 hari sudah ditarbiyah oleh Allah, jadi kan hati-hati, mahami, hati-hati, maka kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu artinya hati-hati, pedih. Nah, mungkin Pak, sing korupsi 271 triliun itu kosong, mungkin. Yakin, tidak mungkin Pak. Wah, air setetes saja kita tidak berani kita Pak. Benar kayak benar Pak Hakim dulu. Ini teman gambar hilang. Yang kedua, Bapak Ibu, puasa menjadikan kita hamba yang bersyukur. Ngapunten, biasanya kosong gitu. Panganan sempat serbuka, ada gorengan, ada es teh, ada kolak dan sebagainya. Beduk pas adzan maghrib tidak alhamdulillah. Ketika selesai ngapunten, suatu ketika diriku pas tindakan kemudian bane bocor utawa pas macet utawa pas nopo nang tengah dalan Pak entene wedang putih sak botol. Ketika ada adzan maghrib, Allahu Akbar di ujung bismillah. Alhamdulillah Pak, tidak ada orang kosong. Walaupun hanya seteguk air putih, dia mengucapkan piye iki mau kosong boten pasti ketika meneguk alhamdulillah. Imam Ali mengatakan asyukru bisadil waridho bil qalil.
bersyukur atas pemberiannya yang banyak dan ridho terhadap pemberiannya yang sedikit. Itu puasa membekas di dalam hati kita. Kamu dari ibu-ibu, kamu terbiasa nih 3 10 juta, 3 20 juta gitu. Ridho, ngoten kok gitu. 10 juta sebulan gitu. Dengan angsurannya sama setengah. Atau yang kedua Bapak Ibu, bahkan amal yang diterima itu membekas di dalam amal-amal kita. Ini yang penting. Amal yang kita lakukan di bulan Ramadan itu akan membekas kepada amal-amal setelah Ramadan. Kalau amal itu diterima. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Lail ayat 5 sampai 7. Wa amma man aqqa wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru kalil. Dan adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan membenarkan adanya pahala terbaik yaitu jannah atau surga, maka kami mudahkan dalam kebaikan. Itu dalilnya. Kalau ulamanya, yaitu perkataan ulamanya, jazaul hasanati al hasanatu ba'daha, balasan dari kebaikan adalah al hasanatu ba'daha, adalah kebaikan selanjutnya. Wa min jazai sayyi'ati, dan dari balasan kejelekan, keburukan adalah asayyi'atu ba'daha, adalah kejelekan selanjutnya. Jadi ketika amal diterima, itu tandanya kita bisa melazimi amal-amal selanjutnya. Walaupun amal yang dilakukan itu tidak seperti amal di bulan Ramadan. Karena ulama mengatakan tidak mungkin Pak kita itu sama amalnya di bulan Ramadan, tidak mungkin. Ramadan itu pagi sampai sorenya kita puasa, malamnya kita sholat. Tidak ada. Selain Ramadan tidak mungkin Pak. Kuat jenengan kuat tidak mungkin. Selama full selama sebulan tidak mungkin. Tetapi ketika itu ada bekasnya. Kalau biasanya sholat rakaat, jadi isi witir, hari ini masih witir 3 rakaat. Biasanya Ramadan dengan mocone rojus, kalau saat ini mocone tak ruko. Asalnya bukan ruko. Biasanya Ramadan dengan nyemplungi 20.000, kalau saat ini dengan nyemplungi 5.000. Bisa jadi amal-amal yang dengan lakukan di bulan Ramadan ada yang diterima oleh. Tapi ngapunten, ini bukan untuk menilai orang lain, ini hanya untuk diri. Ampun ngapa dengan terus ini caranya aku ini ditromol, iki ora patah ini bapak das iki lho. Nah, tidak untuk orang lain, tapi itu siapa? Untuk diri. Nah, kok iki kok bapak das ora sholat tahajud iki piye to iki? Ya Allah. Allah isi kata-kata mereka sing ngomong ya. Jadi terkasih. Kalau kemarin belum paham ilmu ini, maka mungkin ini adalah jalan hidayah bagi kita di pagi hari ini. Oh, berarti saya diingatkan oleh Allah untuk apa? Untuk kembali melazimi amal-amal di bulan. Untuk apa? Supaya amal kita diterima. Mungkin kita habis ini, besok kita sholat apa? Kosong. Kita kosong. Pernah boleh? Pernah. Pulang dari itu. Alat biala terus. Alat biala terus. Pak Supri pun dari. Pak Supri berapa? Bukan yakin dan boleh. Maka Bapak Ibu, setiap amal yang kita lakukan pasti ada bekasnya. Bagaimana kamu dan setiap barang yang kita pakai itu pasti ada bekasnya. Barang kopi-kopi aku nih, barang bulan aku nih, dan sebagainya. Maka ada bekasnya. Ketika amal itu diterima di bulan Ramadan, ada bekasnya ada setelah Ramadan. Jadi kita tahu amal kita di bulan Ramadan diterima atau tidak. Bukan pas Ramadannya, tetapi setelah Ramadan. Ini Bapak. Jangan sampai lepas semuanya Bapak. Jangan sampai lepas semuanya. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, mengatakan bi'sal mar'u man adraka rabbahu inna Ramadan.
sejelek-jelek orang, itu bukan mencuri, bukan merampok. Iya, mereka jelek ketika mencuri, mereka merampok. Tetapi kata Abdullah bin Mas'ud, bi'sal mar'u, sejelek-jelek orang adalah man adroka robbahu inda Ramadan, yang hanya kenal dengan rohnya, yang hanya kenal dengan Tuhannya ketika Ramadan saja. Dan ini pas ora Ramadan Gusti Allah itu, padahal Gusti Allah makanya perlunya kita istiqomah. Yang terakhir Bapak Ibu, yaitu kita harus menjaga benih-benih ketakwaan itu dengan istiqomah itu. Ramadan mesti tukul sidik-sidik. Dan ini kudu dijogo terus. Ramadan itu pergi dan insya Allah tahun depan akan kembali lagi. Tapi kata Imam Ibnu Rajab, Bapak, ketika Ramadan pergi, kita itu harus merasa sedih. Kenapa? Karena tidak ada yang menjamin umur kita bisa ketemu Ramadan tahun. Itu yang membuat kita sedih. Maka cara itu kita istiqomahkan amal-amal yang ada di bulan Ramadan ini terus, supaya ini nanti menjadi bekal kita. Jaga ini kira ketemu Ramadan tahun. Ini mungkin-mungkin aja ketemu kabeh itu, insya Allah. Saya ngambil banter dewi, insya Allah. An Sufyan bin Abdullah As-Saqafi qala qultu ya Rasulullah. Sufyan As-Saqafi itu minta nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kulli bil Islam, katakan kepadaku di dalam agama Islam qaulan, sebuah ucapan, la as'alu anhu ahadan ba'daka au ghairuka, yang saya tidak bertanya kecuali hanya kepadamu. Ini nasihat yang luar biasa, nasihat yang agung. Maka Nabi mengatakan, qul amantu billahi, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian perintahnya dan kita untuk beristiqomah. Istiqomah itu continue, dawam. Walaupun amal-amal tadi saya katakan tidak seperti amal Ramadan. Qur'ane yo dibuka terus ra ketak saruko. Sedekah ra ketak 2000. Gitu, sholat malamnya rakyat tolong rakaat, tapi kita lakukan dengan amalan-amalan yang bisa kita lakukan sekecil apapun, karena Bapak Ibu, al-iman yazid wa yanqus, iman kita bertambah dan berkurang, itu harus kita tahu. Jadi iman wong niku saged munggah saged beda. Ketika Nabi tidak ada iman wong niku stabil terus. Aku wis kita wis kiai tenan kok. Dadi aku sing manene dhuwur terus wis ora terus. Iki walet. Kertas walet berarti. Viral walet. Ra iso medhot, mboten aliman yazid wa yanqus, kita bertambah dan yazid bil amali sholeh wa yanqus bil maksiatillah. Bertambah dengan amal-amal soleh yang kita lakukan, dan berkurang dengan maksiat yang kita. Apapun amalnya, walaupun itu kecil, sedikit. Nabi itu pernah mengatakan, Bapak Ibu, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau talqa akhaka biwajhin dhalim. Janganlah kalian meremehkan amalan sekecil apapun, jangan. Walau talqa akhaka biwajhin dhalim, sampai engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang kamu wajahnya guyu di mana diremehkan, kamu diremehkan, bisa jadi itu kebaikan yang nanti membawa kita ke. Nabi juga mengatakan, Bapak Ibu, ittaqul
menara walau bisikit amroti. Takutlah kepada Allah walau hanya dengan sedikit kurma. Boten siji lho. Boten siji boten sak kardus, tapi sedikit itu bar dicokot setengahnya jenengan kene anake, jenengan kene bojone, jenengan kene nes dulure tak gelem. Bojone sing gelem nyobu. Ya, nyode. Mana bisa sedikit tuh. Ini gelem ora apa-apa. Sedikit saja. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa itu amal-amal yang menambah iman kita, amal-amal yang diridhoi Allah yang nanti mengantarkan kita ke dalam. Nabi itu pernah mengatakan, ini la ra'aitu rajulun yataqallabu fil jannah. Saya itu melihat seorang laki-laki yataqallabu fil jannah. Yataqallabu itu mondar-mandir. Mau kamlaku, gitu, wira, di mana? Di kebun-kebun surga di jannah. Bisa jarotin koto aku bitoring dengan sebab satu dahan yang dia hilangkan dari jalan manusia. Bergerak, sing ngelawan, tak, Gusti Allah itu Pak, busur ke. Jadi jenengan nanti napa jenenge? Trigel napa jadi kan mandek sih. Disingkirke tapi dengan niat monggo iki Gusti Allah. Ada seorang ulama bermimpi kitabnya banyak, ilmunya yang disebutkan banyak. Suatu ketika ulama ini bermimpi. Dari mimpinya ulama ini orang soleh itu benar. Dia itu mimpi dia dimasukkan surga karena gara-gara satu ekor lalat yang masuk ke dalam lubang tintanya. Lalat nyeblok ning tintanya terus ditokke terus urip-urip. Bukan karena ilmunya, tetapi karena apa? Ada seorang wanita pezina ini maksudnya Pak, zina sekali dosanya juga dirajam tenan. Itu pezina itu pekerjaan udah dino tidak banyak. Tapi ketika ada seekor anjing yang kehausan, kemudian ada timbul rasa kasih sayang dalam hatinya, kemudian diambilkan diminum ke ini Allah ridho. Kenapa? Karena dalam hatinya tidak ada kecuali alasan hanya pada Allah. Bukan enak uang. Dia dalam pangalan bonus ya tidak ada. Terus saya ditulung ini kayak uang. Kayak bingung gitu. Nah mungkin bingung itu matur nuwun, maka ikhlas tenang Pak. Itu yang membuat Allah itu. Bisa jadi amalan-amalan yang masukkan kita ke surga itu bukan amalan yang besar, tetapi amalan-amalan kecil yang bisa kita yang diridhoi oleh Allah yang kita lakukan. Nopo, jangan nopo, jangan tonggoni gitu. Mungkin nopo ngei nopo jajanan gue sate nopo ndok gue sate Pak Nabi kamu tadi bercanda dari tenanan aku ini jadi menjadi salah satu jalan masuk ke dalam surga. Tetapi Bapak Ibu kita harus berhadap dari puasa kita dari saum kita kemarin menjadi saum yang membawa kita ke jannah. Ketika kita saling mengingatkan poso kudu ini dan sebagainya, mungkin Allah ridho dengannya. Dan kita nanti dipanggil dalam satu pintu, namanya pintu pintunya orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Karena gandrungnya terhadap puasa. Baru puasa bisa ngomong puasa terus. Gini, mungkin itu menjadi salah satu pintu kita. Karena di surga itu pintunya banyak. Ada pintu sholat, pintu zakat, pintu royan, pintu berbakti pada orang tua, pintu ilmu dan lain sebagainya. Kita mungkin dipanggil dalam satu pintu itu. Dan nanti kita masuk surga Bapak Ibu. Itu bukan sendiri Pak. Jadi orang tunggu diri betul. Di dalam Quran ini wasiqal ladzina taqau ila rabbahum wasiqal ladzina taqau rabbahum ila jannati subhanallah. Apa wasiqa
dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga ilal jannati zumara. Wasiqal ladzina taqau, dan digiring orang-orang yang bertakwa ila rabbahum ilal jannati zumara, ke dalam jannah, ke dalam surga dalam keadaan zumara. Zumara niku rombongan-rombongan. Zumara niku bergerombol-gerombol. Bisa jadi Pak Amun, ketika kita saling mengingatkan tentang puasa hari ini, mungkin rombongannya jamaah al-muawanah gitu. Jamaah al-muawanah masuk. Nanti aku tetap kok. Nanti gitu. Terus matake berapa kok sing ngotek. Nah ini. Dan digambarkan Nabi, Pak Amun, pintu-pintu surga hari ini tuh masih tenang. Ini tenang. Kemudian Nabi mengatakan, wal ya'tiyanna alaihi yaumun wa hiya kathidun minasihah. Tetapi wal ya'tiyanna alaihi, akan datang suatu hari wa hiya kathidun minasihah. Pintu-pintu surga tadi akan ramai penuh sesak dengan orang-orang yang masuk. Jadi besok digambarkan ketika kita saling mengingatkan dan saling bersama-sama dalam kebaikan seperti ini dan istiqomah, kita masuk dalam surga secara global dan pintu yang bening nanti, pintu yang tadi akan datang suatu hari penuh sesak dengan orang-orang yang memasuki. Dan kita berdoa kita menjadi bagian dari rombongan tersebut. Amin Allahumma. Maka ada Bapak Ibu yang saya ketulaturkan, mugi-mugi manfaat. Kula boten buka pertanyaan, mungkin angel. Kita tutup nanti masa dulu mawon nggih. Nggih Pak Dwi mesti teko angel kok. Monggo kita awali kanthi wawasan Al-Fatihah juga berkatul bil kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ana, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana taqabbal siyamana, Rabbana taqabbal salatana, Rabbana taqabbal sadaqatana, Rabbana taqabbal a'malana jami'an ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al muslimin di Palestin wa fi kulli makan masyaban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten Bapak Ibu kang saged kula aturaken mugi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.